Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Sebuah kisah yang berjudul Pelet Sedulur Papat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan pulang sebelum sedulur papat menyatu. Kalau takut, lebih baik kau mati sekarang. Kalimat itu bergema di kepala Sumini, berulang-ulang seperti mantra. Suaranya berat dan parau milik Mbah Warti, satu-satunya orang yang tahu ia akan melewati batas yang tidak semua manusia sanggup. Sumini menggigil, bukan karena takut, akan tetapi karena hawa di dalam pondok kayu itu seperti lubang dingin dunia lain. Ia duduk bersila di atas tikar pandan yang mulai berjamur. Tubuhnya hanya berselimut kain jarit usang. Tidak, Sumini, kamu sudah menjadi pilihan dan kamu harus lakukan ini semuanya. Sumini berkata kepada dirinya sendiri. Sumini berada di ruang yang sunyi, tidak ada lampu, tidak ada suara lain selain detak jantungnya dan desir angin yang menyelinap dari celah dinding bambu yang renggang. Hari ini hari ke-7, 3 hari lagi pintu langit akan terbuka. Sumini tidak makan, minum dan tidak berbicara. Bahkan suara nafasnya pun nyaris tidak terdengar. Setiap malam ia hanya menjilati embun yang menetes dari pelapa pisang yang digantung di dalam pondok. Satu-satunya air yang diizinkan menyentuh tubuhnya selama tirakat ngebak geni. Kepala Sumini menunduk. Di depannya sebuah mangkuk tanah liat berisi kemenyan yang mulai mengepulkan asap. Ia membacakan mantra dengan bibir hanya bergerak tanpa suara. Kula nyuwun pangaksami, wusana pati, nyawiji rasa, raga, jiwa lan nyawa, sedulur papat 5 pancer, wusana, wis jumbo. Asap kemenyan mulai menebal, wangi menyengatnya berubah menjadi bau anyir. Matanya menghatup, tapi dalam pikirannya, ia bisa melihat 4 sosok berdiri di setiap sudut pondok. Sebuah bayangan diri sendiri, mereka berdiri, diam menatap Sumini dari segala penjuru. Sumini tidak goyah. Memang ini sudah waktunya, bisik Sumini dalam hati. Ayo, Nyawiji, aku wis siap. Langkah pertama yaitu bersatu dengan sedulur papat. 4 saudara gaib sejak lahir yang akan menuntun tubuh dan jiwa melewati jalur langit. Itu syarat agar dendamnya bisa menyentuh mereka yang ada di dunia nyata. Cert, pintu pondok berderit, padahal tidak ada yang membukanya. Sumini membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi bau wangi bunga melati semakin terasa. Lalu sebuah suara datang dari langit-langit. Tok, tok, tok. Seperti suara langkah kaki mengitari atap pondoknya yang reot. Sumini tetap diam, tidak bergerak. Jika kamu gentar, maka ragamu akan dicabut dari tubuhmu. Itu pesan Mbah Warti sebelum ia masuk ke pondok ini 10 hari lalu. Kalau kau takut sekarang, hidupmu akan diambil. Lebih baik tidak usah mulai kalau hanya separuh jalan. Sumini memejam lagi, nafasnya pelan. Di benaknya ia mengingat satu nama, Arwan, laki-laki brengsek itu. Dia yang membawa Sumini sampai titik ini. Cinta yang dikhianati, janji yang diinjak, hidup yang dihancurkan demi perempuan lain. Perempuan kaya, berpendidikan tinggi, yang hanya datang ketika semuanya sudah mapan. Sumini membatin. Kau akan tahu rasanya dibuang, rasanya direbut segalanya setelah didampingi dari titik nol. Aku tidak minta kau kembali, aku hanya minta langit turun tangan. Sumini kembali memantapkan hatinya. Sakit dibalas maaf, itu rasanya tidak pantas. Aku tahu Tuhan Maha Pemaaf, tapi maaf, aku bukan Tuhan. Batin Sumini lagi. Hari ke-8 Sumini mulai mengalami hal yang tidak masuk akal. Di pagi buta tubuhnya mendadak mengapung beberapa inci di atas tanah. Tidak lama jatuh dengan keras. Darah keluar dari mulutnya tapi ia tetap duduk bersila, memejamkan mata.
Jangan goyah Sumini, jangan goyah. Sumini menguatkan dirinya sendiri. Dari luar pondok terdengar suara langkah kaki berlarian, akan tetapi suara itu tidak hanya satu, ada 4. Lalu suara-suara pelan seperti anak kecil menangis dan tertawa dan berbisik dari balik dinding. Mbok Sumini, sudah waktunya. Mbok Sumini, sudah waktunya. Mbok Sumini, sudah waktunya. Mbok Sumini, sudah waktunya. Sumini menggigit bibirnya agar tidak bersuara. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Satu dari sedulur papat mencoba menguji kekuatan batinnya. Mereka akan mempermainkannya sampai ia benar-benar siap, sampai raga dan sukma menyatu tanpa perlawanan. Sumini membuka mata. Di sudut ruangan ada sesosok tubuh menggantung di langit-langit dengan kepala terbalik menatapnya. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajah. Bau amis darah menyeruak dari sela rambut itu. 2 mata kuning menyala perlahan. Sumini hanya menatap balik, tidak berkata ataupun lari. Dia tidak akan goyah. Sosok itu tersenyum lalu lenyap bersama angin. Hari ke-9 Sumini gemetar. Bukan karena takut, tapi tubuhnya mulai menggigil karena suhu dalam pondok semakin turun. Suhu yang tidak masuk akal. Udara beku seperti berada di dalam peti es. Padahal malam itu bulan terang dan musim kemarau. Kuat Sumini, kuat. Ini sudah hari ke-9 dan besok adalah waktunya. Batin Sumini menguatkan dirinya sendiri. Sumini tidak lagi bisa merasakan ujung jari. Tubuhnya mulai kebas. Namun ia tahu ini ujian terakhir sebelum malam puncak. Malam ke-10 weton Sumini jatuh di Selasa Kliwon. Malam paling rawan menurut Primbon. Malam di mana antara dunia nyata dan dunia gaib seperti dipisahkan kain tipis. Angin mulai masuk dari segala arah. Api kemenyan yang dibakar berputar aneh. Asapnya seperti mengalir naik lalu melingkar di atap. Di tengah ruangan Sumini menyalakan lilin kecil. Di sebelahnya di dalam sebuah mangkuk tanah liat, bunga 7 rupa sudah siap. Tubuh Sumini lemas, tapi matanya masih menyala dan tepat pukul 00, suara langkah itu datang lagi. Kali ini bukan di atap, akan tetapi dari tanah. Duk, duk, duk. Langkah terlanjang dari bawah pondok, seperti ada yang berjalan di bawah tanah, mengitari pondoknya. Makin lama makin cepat, makin keras, makin liar. Kemudian terdengar suara retakan kayu. Cak. Tanah seperti menguap mengeluarkan asap. Sumini membuka mata dan di hadapannya muncul sosok perempuan. Rambut sosok itu panjang. Seorang wanita menggunakan kemben hijau emas dan selendangnya hijau terang menyala seperti api. Wajahnya penuh retakan seperti tanah kering dan matanya hitam legam tidak punya bola mata. Perempuan itu melayang beberapa senti dari tanah. Suaranya berat dan serak seperti berasal dari dalam perut. Sumini, kau sudah sampai di tahap akhir. Sumini mengangguk pelan. Aku tidak mau nyawa. Aku hanya ingin keadilan. Sumpah ini sangat teramat sakit. Jawab Sumini bergetar. Apa kamu sudah siap? Tapi kamu tahu, setelah ini tidak ada jalan untuk kembali. Ujar sosok itu. Aku siap. Tolong, buka lawang langit. Perempuan itu mengangkat tangannya. Dari langit-langit pondok muncul retakan cahaya seperti lubang langit yang terbuka, menggulung kemenyan, bunga, dan kelapa menjadi pusaran pekat. Sedulur papat wis nyawiji, jalur langit sudah terbuka. Siapa jenenge? Sumini menatap pusaran itu, bibirnya bergetar menyebut satu nama. Arwan bin Buyan. Tanggal lahirnya Kamis Pon. Begitu nama itu diucapkan, tiba-tiba seluruh pondok meledak dalam kesunyian. Bukan hancur, tapi seperti hilang. Sumini tidak tahu lagi dia berada di mana. Langit dan tanah melebur, warna-warna aneh muncul dari segala arah. Dunia tidak lagi berbentuk. Akan tetapi ia tersenyum. Sumini tahu jalur langit telah terbuka dan Arwan akan segera menerima apa yang pantas dia dapatkan. Sementara itu di tempat lain kini mulai gaduh. Setelah Sumini berhasil menyatu dengan alam gaib. Kenapa semua ini tiba-tiba rusak? Siapa yang otak-atik data ini? Arwan membanting laptopnya ke lantai. Suara keras mengejutkan seluruh karyawan di kantor pusat miliknya. Tidak ada yang berani menjawab. Di ruangan itu suasana lebih sunyi dari biasanya. Mata-mata pekerja hanya saling pandang, tidak ada yang berani mendekat. Mereka ketakutan.
Saya tanya sekali lagi, siapa yang bikin laporan keuangan bulan ini jadi kayak sampah? Kenapa filenya acak? Tulisannya ganti jadi tulisan aneh begini. Teriak Arwan lagi. Wajahnya merah padam, urat lehernya menyembul kehijauan. Hari ini kepala bagian keuangan memberanikan diri bicara. Maaf pak, filenya sebelumnya masih utuh, tapi entah kenapa tadi pagi waktu kami buka, semua angka berubah jadi simbol aneh, seperti aksara Jawa, tapi bentuknya nggak wajar. Kami sudah usaha, tapi tiba-tiba komputer mati sendiri. Omong kosong. Arwan menunjuk layar. Ini bukan karena komputer. Ini ada yang mencoba untuk mengelabuhi. Kalian semua pikir saya bodoh. Semua diam. Akan tetapi dalam hati mereka mengakui memang ada yang aneh di kantor ini sejak seminggu terakhir. Printer menyala sendiri saat mereka baru datang. AC menyemburkan bau amis seperti darah. Bahkan ada pegawai yang bilang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di ruang rapat saat semua orang sudah pulang. Malamnya Arwan terbangun saat tertidur. Keringat membasahi tubuhnya. Kasur mewah yang biasanya nyaman terasa seperti dipenuhi duri. Ia duduk memegangi kepala. Hidungnya mimisan lagi. Kok aku mimisan? Tanya Arwan kepada dirinya sendiri heran. Setiap bangun tidur selalu begitu. Hidungnya mengucurkan darah segar. Padahal ia tidak pernah punya riwayat sakit. Ia memandang tangan yang berlumuran darah dengan tatapan kosong. Asap ini lagi. Gumam Arwan lagi. Dari sudut ruang kerja asap putih tipis mengepul. Tidak berbau dan tidak ada yang terbakar atau yang membakar sesuatu. Akan tetapi ia selalu muncul di tempat yang sama dan hanya Arwan yang bisa melihatnya. Arwan menggenggam rambutnya. Kamu gila, Wan. Kamu cuma stres. Ini kerjaan. Iya, ini capek doang. Akan tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Keesokan harinya satu lagi karyawannya mengundurkan diri. Alasannya membuat Arwan geli sekalian tidak masuk akal. Maaf pak, saya nggak kuat. Saya kerja sampai malam dan saya ngerasa kayak diawasi. Ada yang jalan di belakang saya. Saya ngelihat pintu pantry dibuka sendiri, padahal saya sendirian waktu itu. Arwan menatap pria muda itu, lalu tertawa garing. Lalu kau pikir itu setan? Bullshit. Bukan soal itu pak, tapi saya udah nggak bisa fokus kerja. Maaf banget. Arwan menghela nafas. Pergi saja sana, biar saya cari orang yang lebih waras. Setelah pria itu pergi, Arwan menutup pintu ruangannya sendiri. Ia duduk menyalakan rokok dan mulai berbicara sendiri. Sebenarnya semua ini ulah siapa? Kenapa mendadak semuanya berantakan? Omset anjlok, data kacau, karyawan ketakutan. Gila semua atau aku yang mulai gila? Arwan menoleh ke kaca jendela dan melihat bayangannya sendiri menatapnya tanpa berkedip. Akan tetapi ia tidak sadar, ia sedang bicara dengan kaca lemari bukan jendela. Malam itu saat tidur Arwan kembali bermimpi dililit ular. Ribuan, bahkan berjuta berwarna hitam dan hijau pekat. Tubuhnya terjerat kuat, matanya hampir copot, lidahnya nyaris putus. Di tengah tumpukan ular itu ada satu wajah yang menatapnya, wajah perempuan. Rambut panjang dan senyum dingin. Kau lupa Arwan, aku menunggumu sejak kau membuangku seperti sampah. Suara itu serak. Tidak. Arwan terbangun. Teriakannya membuat Melisa istrinya masuk tergopoh. Mas kenapa? Tanya Melisa gelisah. Ular, ada ular. Ular-ular itu semuanya lilit aku, itu di sana Lis. Dia masih lihat aku Lis. Adu Arwan dengan tubuh yang bergetar. Ular dari mana mas? Kamu mimpi? Bentak Melisa kesal. Ini bukan mimpi Lis. Aku lihat dia, Sumini. Dia datang, dia masuk ke mimpi aku. Melisa terdiam. Sumini, nama yang tidak pernah disebut sejak mereka menikah. Mas, udah, ayo minum air dulu ya. Melisa berusaha sabar meskipun sebenarnya dia kesal. Lis, aku gak bisa tidur. Setiap aku merem dia datang. Aku dengar suara dia. Bau kemenyan. Aku bangun tiba-tiba hidungku berdarah. Melisa menatap wajah suaminya, lalu matanya tertumbuk pada dinding kamar. Ada bekas telapak tangan berwarna merah seperti darah. Akan tetapi ia tidak berani berbicara. Beberapa hari sudah berlalu. Arwan tidak keluar kamar. Ia mulai bicara sendiri, marah-marah pada udara kosong. Kadang tertawa keras, lalu tiba-tiba menangis. Kadang mencakar lantai dengan kukunya hingga berdarah. Melisa panik. Ia memanggil Ustadz,
Tapi begitu Ustadz datang, Arwan mengamuk. Pergi kalian semua. Kalian semua cuma bikin tambah parah. Ini bukan jin, ini dia yang kirim ini semua, teriak Arwan histeris. Siapa mas? Tanya Melisa lagi. Sumini, jawab Arwan dengan lantang. Melisa mundur. Wajah suaminya kini berbeda. Matanya cekung, kulitnya pucat dan ada darah di sudut bibirnya. Malam harinya Melisa menemukan Arwan sedang memakan seekor cicak. Arwan duduk di bawah meja makan, tertawa sambil menggigit tubuh cicak yang masih bergerak. Lidahnya menjulur seperti ingin menjilat rantai. Dagingnya lezat, Lis. Ini daging raja. Aku rajanya. Ini dagingku lezat sekali. Kamu mau? Tawar Arwan makan dengan lahap. Dia kembali mengambil cicak-cicak yang menempel. Ya Allah, Melisa berlari keluar rumah sambil menangis. Tolong, siapapun itu. Kenapa suamiku jadi aneh? Kenapa? Teriak Melisa tapi aneh, tidak ada yang mendengarkan. Keesokan harinya Arwan mencoba membakar semua dokumen bisnis. Ia mengaku mereka semua sudah dikutuk. Setiap malam ia menyalakan lilin, duduk di tengahnya, dan berbicara soal ada orang lain di sekitarnya. Aku tahu aku salah, tapi dia tidak berhak melakukan ini. Sumini, kalau kamu dengar aku, hentikan, aku mohon, jangan ganggu anakku. Pinta Arwan yang tidak tahu berbicara dengan siapapun. Namun tidak ada jawaban setiap kali Arwan berbicara seperti itu. Bau kemenyan menyebar, walau tidak ada yang menyalakan. Beberapa hari ini Melisa memutuskan untuk pindah sementara ke rumah orang tuanya. Malam itu hawa dingin menusuk tulang. Selimut tipis tidak mampu menghalau getaran tubuh Melisa. Di rumah orang tuanya, bau kapur barus dan aroma masakan ibu tidak mampu menenangkan hatinya. Bayangan Sumini dengan wajahnya yang pucat, mata sayu menghantui mimpi Melisa. Ia berdiri di ujung ranjang, sosoknya samar-samar, namun suara lirihnya menusuk kalbu. Aku hanya ingin kamu menjadi sampah. Bisikan itu bergema di telinganya. Air mata membasahi pipi Melisa saat ia terbangun. Bukan harta, bukan cinta yang membuat Sumini hancur. Itu adalah luka yang menganga. Luka pengkhianatan yang begitu dalam. Rasa sakit itu lebih menyayat daripada kehilangan apapun. Sementara itu Arwan semakin menggila. Ia menyuruh semua orang keluar dari rumah. Ia menutup jendela dengan triplek, menyalakan api dan membakar rambutnya sendiri sambil tertawa. Tetangga mulai mendengar suara teriakan tidak karuan dari rumah itu setiap malam. Dia datang, dia datang, dia datang, dia bawa ular, dia buka langit. Tengah malam Arwan duduk di teras bertelanjang dada, membawa semangkuk air comberan. Di tangan kirinya tulang jari cicak yang sudah ia gigit sampai putus. Dan malam itu, seseorang melihat Arwan berjalan sendirian ke arah kebun belakang dan tertidur di bawah pohon jati. Mulutnya masih komat kamit. Aku minta maaf, Min, tapi maafku terlambat, Kak. Lalu dari kejauhan bau kemenyan menguar tajam tercium meskipun dari kejauhan. Melisa memutuskan pulang, karena biar bagaimanapun Arwan adalah tanggung jawabnya. Melisa juga membawakan air-airan yang sudah diberikan doa dan kini Arwan kembali normal. Lampunya mati lagi, Mas. Suara Melisa terdengar dari dapur. Sebentar, aku cek MCB. Arwan beranjak dengan langkah terburu-buru, tubuhnya gemetar. Ini sudah ketiga kalinya malam ini lampu rumahnya padam mendadak. Jam menunjukkan pukul 23.17. Listrik di komplek perumahan normal, hanya rumah mereka yang gelap gulita. MCB masih dalam posisi menyala. Arwan menghela nafas dalam gelap. Aneh. Begitu Arwan kembali ke ruang tengah, lampu menyala sendiri. Begitu terang sampai matanya menyipit. Melisa berdiri di dekat kompor dan tiba-tiba menyala sendiri. Api membesar tanpa sebab. Tidak ada wajan, tidak ada yang sedang dimasak. Siapa yang nyalain ini? Gumam Melisa panik. Aku enggak, jawab Arwan cepat. Melisa buru-buru memutar knop gas. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang menusuk terdengar dari dalam kulkas. Ia melirik dan kulkas bergetar sendiri seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Mas, jangan-jangan. Udah tenang, mungkin konslet atau... Arwan kehilangan kata. Otaknya tidak bisa mencerna. Terlalu banyak kejadian ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Setelah kejadian di kantor, kini rumah mereka mulai seperti dihantui sesuatu yang aneh.
Beberapa hari sebelumnya, tepat di pagi buta, Melisa mendapati sesuatu di bawah tempat tidur. Saat sedang menyapu, ia merasa ada bau melati yang menyengat. Ia jongkok dan mengangkat spray, lalu melihat seikat kembang 7 rupa yang terbungkus kain putih kekuningan. "Mas!" Melisa berteriak histeris, membuat anak mereka Dava menangis keras. Arwan datang tergopoh-gopoh. "Kenapa? Ada apa?" "Tuh, siapa yang naruh bunga-bunga itu di bawah tempat tidur kita?" tanya Melisa sedikit menuduh Arwan. Arwan berjongkok, wajahnya menegang. "Astagfirullah, ini bunga sesajen. Siapa yang melakukan ini semua?" tanya Arwan sedikit ketakutan. Melisa mulai menangis. Dava yang masih berusia 2 tahun ikut menangis, seperti merasakan aura mencekam di ruangan itu. Malam-malam berikutnya lebih buruk. Anak mereka menangis setiap maghrib sampai subuh. Tangisnya tidak berhenti, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat orang dewasa. Melisa mencoba menenangkan Dava dengan susu, dongeng, pelukan. Akan tetapi anak itu tetap menangis tanpa jeda. Kadang memandang ke sudut kamar, menunjuk sambil menggigil. Itu ibu, lihat itu." "Siapa sayang?" tanya Melisa lembut, tapi wajahnya mulai pucat. Dava tidak menjawab. Ia hanya memeluk erat boneka kelincinya sambil terus menunjuk ke dinding dekat jendela. Malam berikutnya Arwan mulai tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Akan tetapi begitu menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Melisa, kau dengar suara langkah kan?" tanya Arwan berbisik. Melisa mengangguk pelan, tubuhnya menggigil. "Iya mas, aku kira itu kamu." Arwan menggelengkan kepalanya. "Kayaknya ada yang ngikutin aku. Itu seperti suara sepatuku sendiri, tapi dari belakang." Melisa menatap suaminya, matanya merah, kurang tidur, wajahnya pucat. Dava sudah 2 hari tidak mau makan dan hanya menangis. Tidak ada tetangga yang percaya kalau mereka diganggu sesuatu. "Udah, kita panggil orang pintar aja mas, aku nggak kuat lagi." Akan tetapi Arwan menggeleng. "Kalau kita lemah sekarang, mereka makin jadi." Melisa mematung. "Mereka?" Arwan menunduk. "Aku rasa ini kiriman dari seseorang." "Siapa?" "Sumini. Please dong, move on Wan. Kamu kalau kayak gini sama saja selingkuh." Kesal Melisa dan memilih untuk pergi. Teror makin membabi buta. Malam itu ada yang mengetuk pintu depan berkali-kali. Tok, tok, tok. Arwan membuka pintu dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan ke pagar. "Siapa? Jangan main-main." Tok, tok, tok. Kali ini dari pintu belakang. Arwan berlari ke dapur, membuka pintu belakang tapi kosong. Begitu ia menutup pintu, seekor ular hitam besar tiba-tiba meluncur dari atas lemari dapur. Melisa menjerit histeris. Ular, tolong, tolong." Arwan melempar tongkat pel lantai ke arah ular itu, tapi hewan itu sudah lenyap entah kemana, menghilang dalam sekejap. Malam berikutnya mereka mendengar lolongan anjing bersaut-sautan dari kejauhan. Akan tetapi tidak ada rumah yang memelihara anjing di sekitar perumahan. Arwan keluar dengan senter. Suara itu lenyap. Tapi saat ia kembali ke rumah, ia melihat Melisa duduk sendiri di ruang tengah. Matanya kosong. Ia tertawa kecil sendiri. "Melisa?" Melisa menoleh. "Aku ngobrol sama dia. Dia bilang dia dulu tinggal di sini." "Siapa, Lis?" Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatap langit-langit, matanya sayu. "Dia bilang kau jahat mas. Kau harus membayar semua yang kau lakukan." Arwan merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Siapa dia?" bisik Arwan ketakutan. Melisa hanya tertawa, tawa yang tidak wajar. Keesokan harinya Melisa pergi dari rumah tanpa sepatah kata. Ia membawa jaket dan tas kecil. Arwan mencarinya kemana-mana. Ketika ia menemukan istrinya di taman kecil dekat masjid, Melisa duduk sendiri, berdiri di bawah pohon menangis. "Aku gak bisa tidur mas. Suara-suara itu, mereka ikut kemana-mana." "Aku dengar juga Lis. Semua suara itu nyata." "Enggak, kamu yang salah mas. Kamu yang bikin ini semua terjadi." Arwan menarik nafas. "Kau pikir aku mau diganggu kayak begini? Ini teror Melisa." "Makanya aku keluar malam. Kalau aku di rumah, suara-suara itu makin kencang. Kalau aku keluar, mereka hanya bisik-bisik. Mereka bilang aku harus tinggalkan kamu kalau mau selamat." 3 malam setelahnya Melisa mulai mengabaikan anak mereka.
Dava tidak dimandikan, tidak diberi makan. Arwan yang mengurus semuanya sendiri. Arwan melihat Melisa berdiri berjam-jam di depan kaca kamar, menatap pantulan dirinya, kadang berbicara dengan bayangannya sendiri. "Kamu Sumini ya?" tanya Melisa pelan. Arwan terhenyak. "Sumini?" Ia melangkah pelan. "Apa maksudmu?" Melisa tersenyum ganjil. "Dia datang. Dia menyatu dan tidak akan pergi sebelum semua selesai." Dingin menjalari tengguk Arwan. Ia ingat seseorang dari masa lalunya, Sumini. Perempuan yang dulu ia tinggal begitu saja setelah pacaran 3 tahun. Ia selingkuh lalu menikah cepat-cepat dengan Melisa. Sumini menghilang sejak saat itu. Saat Melisa akhirnya kembali ke rumah, ia mendapati darah menetes dari langit-langit kamar. "Ada darah, Mas," bisik Melisa sambil menunjuk ke atas. Arwan naik ke loteng, akan tetapi tidak ada apapun yang meneteskan darah. Namun dari sudut loteng ada bekas tapak kaki, hitam besar, seperti kaki manusia yang membara. Ada abu bekas kemenyan dan seikat rambut manusia. Arwan gemetar. Ini bukan main-main, ini pasti santet. Tapi mana mungkin Sumini melakukan ini? Tiba-tiba terdengar bisikan. "Kau lupa siapa yang kau sakiti, tapi aku ingat semua, Arwan." Arwan menoleh ke segala arah, tidak ada siapa-siapa. Namun malam itu, ia kembali bermimpi dikelilingi ular dan saat ia membuka mulut, ular-ular itu masuk, membelit lidah dan kerongkongannya hingga ia tidak bisa menjerit. Bangun-bangun Arwan mendapati cicak di meja makan. Tanpa sadar ia tangkap dan dilahap mentah-mentah. Dia berpikir bahwa itu daging. Lidahnya seperti kehilangan rasa. Melisa menangis melihatnya. "Kau sudah gila, Mas. Kenapa kau makan cicak lagi?" Akan tetapi Arwan hanya tertawa. "Aku gak gila. Aku cuma dihukum dan membayar hutang." Rumah mereka kini sepi. Sepi seperti tidak ada penghuninya. Semua cahaya terasa kelabu dan Sumini mulai hadir. Bukan hanya dalam suara, akan tetapi berupa wujud. Perempuan berselendang hijau kini muncul setiap malam di pojok kamar mereka, diam berdiri, menatap mereka tidur atau pura-pura tidur. Ini baru permulaan. Beberapa hari sudah berlalu, Melisa akhirnya tidak tahan lagi. "Kamu pikir aku tahan tinggal di rumah itu, Mas? Rumah itu seperti neraka, apalagi kamu kayak orang gila. Aku capek hidup sama kamu, Mas, capek." Suara Melisa terdengar nyaring di dalam kepala Arwan. Suara yang seharusnya hanya jadi kenangan, kini berdengung seperti mantra kutukan. Ia duduk membungkuk di sudut kamar yang gelap. Tidak ada lampu menyala. Arwan sendiri yang memecahkan semua bohlam, mencabut kabel, bahkan menutupi jendela dengan karpet usang. Ia tidak tahan lagi dengan cahaya, karena setiap kali terang menyelinap, sosok itu muncul. Sumini, nama itu merayap dalam hidup Arwan seperti ulat bangkai. Huruf demi huruf mencuat di setiap celah, di lembar laporan keuangan kantornya, di label makanan, bahkan di kartu ucapan ulang tahun anaknya. Arwan merobek-robek semua dokumen, akan tetapi tetap saja Sumini. 3 hari sebelum Melisa mengalami kecelakaan, Arwan sempat memergokinya bicara di telepon dengan seseorang. Lelaki itu tertawa di ujung sana. Arwan diam, menahan marah, menunggu di balik pintu kamar mandi. "Gak usah khawatir soal Arwan, dia makin gila kok. Aku udah gak tidur sekamar sama dia 2 bulan ini," kata Melisa. "Iya, nanti aku bilang, anak itu anak kamu, biar dia gak ganggu hidup kita lagi." Tangan Arwan mencengkram gagang shower yang dingin. Akan tetapi dada Arwan terasa seperti terbakar. Setelah itu Melisa pergi dengan mobil. Ia sempat membawa koper kecil dan sekilas semprot parfum. Akan tetapi ia tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Kata polisi, rem mobil berfungsi, tidak ada kendala teknis. Namun saksi mata bilang mobil Melisa berbelok sendiri ke arah jurang, seolah ditarik. "Kami kira dia sudah mati, Pak," kata petugas. "Tapi aneh, dia masih hidup meski mobil terguling 3 kali. Kakinya hancur." Arwan sempat menjenguk Melisa di rumah sakit. Akan tetapi aneh, Melisa seperti orang lain. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, dan setiap malam ia mengigau dengan suara lirih yang mencapik hati. "Maaf Sumini, maafkan aku, jangan bawa anakku, maaf Sumini, aku gak tahu kalau itu kamu." "Siapa Sumini?" tanya dokter. Melisa hanya tertawa, lalu menangis dan mulai mencakar wajahnya sendiri.
Akhirnya keluarganya membawa Melisa ke rumah sakit jiwa. Anak-anak mereka dititipkan ke orang tuanya dan Arwan, ia kembali ke rumah itu sendirian. Arwan, kamu belum makan ya? Suara itu lembut, sangat lembut seperti suara ibunya waktu dulu masih hidup. Tapi ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Pergi, teriak Arwan. Ia meringkuk menutup telinga. Lantai kamar terasa dingin meski ia telah menumpuk karpet. Dinding bergetar, ada yang mengetuk dari dalam lemari. Ketukan lambat, 3 kali, jeda, lalu 2 kali lagi. Tok, 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 tok. Arwan berteriak dan menghantam lemari sampai pecah. Akan tetapi kosong, dan ketika ia membalik badan, ada jejak kaki basah di lantai menuju ke arah dapur. Arwan menyusul dengan langkah terseok. Tangannya gemetar. Pisau dapur masih tertancap di papan potong sejak 2 hari lalu. Akan tetapi kali ini gagangnya mengarah ke bawah, seperti baru digunakan. Arwan mengambil pisau itu. Kau mau melawan aku, Arwan? Suara berat, suara perempuan. Arwan membalikkan badan, namun tetap saja tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi bau bunga 7 rupa menyeruak dari sela ubin. Arwan tahu bau itu Melisa pernah menemukannya di bawah tempat tidur. Sejak itu Melisa mulai keluar malam. Aku gak kuat di rumah ini, kata Melisa waktu itu. Aku lebih milih tidur di taman daripada dengar suara perempuan nangis di langit-langit. Arwan menginjak ubin tempat bau itu berasal. Retak, ia congkel dengan pisau. Tanah hitam. Di bawah lantai rumahnya sendiri, dan ada sesuatu mengintip dari dalamnya. Seikat rambut panjang, basah dan berlendir. Arwan mundur dan menabrak kursi lalu terjatuh. Kemudian kepala itu muncul. Kepala perempuan, wajahnya terbakar sebagian, tapi matanya memohon. Jangan usir aku, Arwan. Ini rumahku dulu. Kau yang menempati tanahku. Kau yang mengusik tidurku. Tidak, ini rumahku. Aku yang beli tanah ini. Aku bayar lunas. Tanpa membongkar kuburanku, kau pikir aku diam? Arwan menjerit. Ia membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali sampai darah menetes. Seminggu kemudian tetangga sebelah mulai mencium bau bangkai dari rumah Arwan. Tetangga berbondong-bondong datang, mereka mendobrak pintu. Arwan duduk di tengah ruang tamu, telanjang dada, matanya kosong. Di sekelilingnya coretan-coretan di dinding hanya satu nama, ditulis berulang-ulang dengan darah. Sumini. Tolong kuburkan dia dengan benar, kata Arwan nyaris tidak terdengar. Dia cuma mau pulang. Di luar rumah anjing-anjing yang melonglong panjang seakan mengiringi nyawa yang belum selesai. Kapan nikahnya, Sumini? Aku sudah siapkan sesajenmu bunga 7 rupa dan pisang raja kesukaanmu. Kamu jangan ngambek lagi ya. Aku sudah ceraikan Melisa. Dia sudah nggak ada. Tinggal kita. Suara Arwan menggema lirih di bawah pohon jati tua. Sumini, ayo sini Sumini. Racau Arwan. Ingatannya mulai berkurang. Dia sering berhalusinasi dan saat ini kulitnya mengelupas, terkena sinar matahari dan digaruk-garuk. Arwan sudah tidak menutup tubuhnya dan telanjang bulat tanpa selai benang pun. Hanya ditemani satu sisir pisang raja dan bunga 7 rupa dalam wadah anyaman daun kelapa yang dibuatnya sendiri. Sumini, maafkan aku Sumini. Ayo kita nikah Sumini. Desis Arwan. Dengan tangan dan kaki penuh luka, tanah menempel di sela kuku yang hitam dan panjang. Sebagian darah mengering di pergelangan. Pak, tolong Pak, itu ada laki-laki ngamuk, ngomong sendiri nggak pakai baju. Jangan-jangan itu orang gila. Teriakan seorang ibu penjual sayur yang melintasi jalan desa sontak memanggil perhatian warga. Iya, itu orang gila, ayo kita godain, ajak salah satu anak yang pemberani. Nggak mau ah, takut, ayo kita pergi, ajak salah satunya. Anak-anak kecil yang sebelumnya bermain kelereng berhenti dan memandang Arwan dari kejauhan. Beberapa berani mendekat sambil melempar batu kecil. Orang gila, ejek salah satu dari anak-anak itu sambil melempari Arwan dengan batu. Arwan menoleh mendelik. Kurang ajar, tak bilang ke Sumini kamu ya, teriak Arwan marah. Hus, pergi, jangan ganggu dia. Dia bukan orang sembarangan. Dia itu dulu orang kaya, pembisnis, kata Pak Lurah yang tiba-tiba muncul sambil menghela nafas panjang. Kasihan dia, dulunya orang terpandang, banyak uang, dermawan, tapi semenjak istrinya selingkuh dan gila, dia jadi seperti ini, sambung Pak Lurah lagi. Arwan tidak menggubris, ia terus mengunyah pisang dengan lambat.
menatap ke satu titik kosong di tanah yang sudah ia gali hampir setengah meter. Jemarinya bekerja seperti mesin, menggali, dan menggali hingga tangannya berdarah, kukunya menghitam. "Sumini, kau suka tempat ini kan? Di bawah Jati, nanti aku bikinin gubuk, kita tinggal di sini saja. Di rumah itu terlalu banyak kenangan, nanti aku bakar, aku kubur semuanya, aku bersihin semuanya buat kamu." Racau Arwan lagi tanpa henti. Sore itu ambulan dari Rumah Sakit Jiwa Sumber Arum tiba atas pengaduan dari Pak Lurah. Petugas berpakaian putih dengan alat penjepit penenang mendekati Arwan yang terus menolak. "Pak Arwan, kami dari Rumah Sakit Jiwa Sumber Arum. Pak Lurah sudah menghubungi kami. Kami di sini untuk membantu Bapak," kata petugas pertama sambil menghampiri dengan hati-hati. "Tidak, kalian tidak mengerti. Aku tidak butuh bantuan." Arwan mundur sambil memeluk bungkusan bunga. "Pak, kami hanya ingin membantu. Bapak perlu istirahat." Petugas kedua menyiapkan alat penenang. Sumini, bilang sama mereka, jangan bawa aku masih belum selesai gali kuburan buat Melisa. Dia harus minta maaf dulu, dia harus bersihkan semua noda." "Pak, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Siapa Melisa yang Bapak maksud?" tanya petugas pertama. "Kalian tidak kenal Melisa. Dia istriku yang selingkuh, wanita gila, tapi dia kotor sekarang, sangat kotor." Arwan tertawa sambil menangis. "Kita harus bertindak cepat sebelum dia menyakiti diri sendiri," bisik petugas kedua pada rekannya. "Jangan bisik-bisik, kalian mau apa?" Arwan tiba-tiba marah. Brak! Tiba-tiba Arwan memukul salah satu petugas, lalu berlari ke tengah sawah sambil berteriak-teriak. "Melisa, aku datang, aku akan bersihkan semua kotoran itu." "Pak Arwan, berhenti, jangan lari ke sawah." 3 orang mengejarnya. Satu petugas perempuan pingsan karena melihat wajah Arwan yang berdarah sambil tersenyum, memeluk bungkusan bunga 7 rupa. "Ya Tuhan, wajahnya," gumamnya sebelum jatuh pingsan. "Sumini, jaga rumah, aku akan pulang kalau Melisa sudah bersih. Kalau dia sudah minta maaf," teriak Arwan dari kejauhan masih berlari. "Kita butuh bantuan lebih banyak, kondisi pasien sangat tidak stabil," kata petugas pertama sambil memegangi pipi yang bengkak. "Sumini, bilang sama mereka, jangan bawa aku masih belum selesai gali kuburan buat Melisa. Dia harus minta maaf dulu, dia harus bersihkan semua noda." Sementara itu di dalam rumah sakit jiwa, Melisa duduk menghadap tembok. Matanya melotot, rambut aut-autan, tubuhnya lebih kurus dari sebulan lalu. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki dari ventilasi kamar mandi. Terkadang ada suara keran menetes, padahal tidak ada air. "Sumini, maaf. Aku nggak tahu dia milikmu. Aku kira dia milikku. Aku nggak tahu rumah itu tanah kamu. Aku nggak tahu." Melisa berteriak sambil menghantam-hantamkan dinding dengan dahinya. Para perawat hanya bisa memantau dari balik kaca karena Melisa mulai menyerang siapapun yang mendekat. Tengah malam suara tawa perempuan menggema dari kamar mandi. CCTV menangkap bayangan samar perempuan berbaju putih duduk di pinggir bak mandi. Rambutnya menutupi wajah. Pagi harinya Melisa ditemukan tewas tenggelam. Kepalanya membentur sisi bak mandi dan lehernya seperti terlilit rambut panjang. Sementara itu Arwan sudah 3 hari di ruang isolasi. Tangannya diikat, tubuhnya diselimuti agar tidak terus-terusan menggigit dirinya sendiri. "Dia sudah bersamaku, Dok. Melisa sudah kamu bawakan, Sumini. Sekarang kita bisa nikah." Dokter jaga mencatat setiap kata Arwan. Wajahnya pucat. Setiap hari dia bicara menyebut nama Sumini. Nama ini muncul terus sejak 2 bulan lalu. Kasus psikotik berat, tapi yang aneh, semua pasien dari rumah itu punya halusinasi sama, Sumini. Bahkan dalam mimpi mereka, deskripsi yang mereka berikan identik. Malam itu di bawah pohon jati, suara nyanyian sayup-sayup terdengar. Seorang anak yang hendak buang air di sawah melihat bayangan perempuan menggendong kepala sendiri, menari-nari mengelilingi gundukan tanah bekas galian. Lalu di tengahnya Arwan duduk bersimpuh, mengenakan jas pengantin usang yang entah dari mana datangnya. Di depannya boneka kayu dengan wajah Melisa dan darah segar mengalir dari matanya. "Hari ini kita sah, Sumini." "Bu, berayamnya 1. Suara lembut seorang ibu muda menyadarkan Sumini dari lamunannya. Ia tersenyum kecil, melayani pembeli seperti biasa. Tangannya cekatan menyendok bubur ke mangkuk, menaburkan suiran ayam dan kerupuk, lalu menyerahkan dengan sopan. Sejak kembali ke pasar, Sumini tidak pernah lagi bicara banyak. Ia hanya menunduk, menjual dagangan tanpa banyak tatapan. Di sebelah gerobaknya bunga 7 rupa masih tersusun rapi, akan tetapi tidak ada lagi mantra, tidak ada lagi niat jahat.
Sumini tidak lagi mencari dendam. Ia memilih diam, menebus dosa dalam sepi. Bahwa arti datang sesekali, hanya berdiri di kejauhan. Kadang mengangguk pelan saat melihat Sumini menutup lapaknya dan berdoa sebelum pulang. Suatu sore saat langit mulai jingga dan pasar berangsur sepi, Sumini memandang matahari tenggelam sambil berbisik lirik. "Gusti, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Matanya basah. Namun hidup terus berjalan. Tidak semua bisa diperbaiki. Tidak semua bisa kembali seperti semula. Dendam mungkin terasa manis saat dilampiaskan, tapi jejak luka yang ditinggalkan jauh lebih pahit dari kepuasan sesaat. Jangan pernah menyakiti jika tidak ingin disakiti, karena langit selalu mencatat dan balasan tidak pernah salah alamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.